Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Sofia, prodi PAI, NIM 2101065, ingin menjawab pertanyaan atau soal UTS dari dosen Ibu Hilma. Yang dimana pertanyaannya adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer dan pentingkah mempelajarinya? Yang pertama adalah fikih kontemporer adalah cabang ilmu fikih yang berfokus pada penafsiran hukum para ulama pada masa sekarang yang menggunakan metode ijtihad dengan relevan pada masa sekarang. Pentingnya mempelajari ilmu fikih adalah: yang pertama, membahas isu-isu yang spesifik pada masa sekarang. Yang kedua, mencegahnya salah penafsiran. Kedua, apa perbedaan pendapat dalam masalah fikih dapat terjadi beberapa faktor. Ada karena yang pertama faktor perbedaan dalam metode ijtihad, yang kedua berbeda dalam konteks sosial, budaya, dan norma. Cara mengatasinya adalah: yang pertama, menghargai pendapat, yang kedua, mempelajari pengetahuan yang lebih dalam, yang ketiga, berkonsultasi dalam ilmu fikih dengan para ulama-ulama lainnya. Contohnya tentang penggunaan teknologi reproduksi manusia atau dikatakan dengan bayi tabung. Sebagian para ulama mengatakan reproduksi atau bayi tabung itu diperbolehkan untuk pasangan yang tidak memiliki anak atau disebut dengan mandul. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa bayi tabung itu melanggar norma Islam, syariat Islam. Yang ketiga, langkah-langkah dalam menjawab persoalan fikih kontemporer adalah: yang satu, mengidentifikasi persoalan yang terjadi, isu yang terkait dengan teknologi, ekonomi, dan politik. Dua, membaca dan memahami sumber hukum Islam yang ada pada Al-Quran dan Hadis. Empat, bagaimana fikih kontemporer tentang pornografi dan pornografi? Jawab berdasarkan dalil. Apakah ada kaitan pornografi dan pornografi dengan LGBT? Pandangan kontemporer terhadap pornografi dan pornografi yang didasarkan pada prinsip hukum ulama yang melarang perbuatan yang merusak norma hukum moral. Dalam Al-Quran juga menjelaskan di mana itu tentang dalilnya Al-Isra ayat 32 yang artinya jangan mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalanannya sangat buruk. LGBT tidak secara langsung terkait dengan orientasi sosial atau orientasi seksual. 5. Jelaskan secara singkat syarat apa saja yang harus dipenuhi jika suami Anda melakukan poligami, dan bagaimana dampak jika suami melakukan poligami secara diam-diam. Perspektif dan hukum di Indonesia, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Syaratnya yang pertama adalah keadilan. Suami harus punya sikap adil. Yang kedua, suami harus mempunyai finansial yang cukup untuk istri pertama dan istri yang keduanya. Yang ketiga, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Kalau dilakukan secara diam-diam, dalam ilmu fikih, perbuatan itu dapat melanggar atau dianggap sebagai pelanggaran hukum. Itu juga merusak norma atau kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi. 6. Mengapa zina dan LGBT bertentangan pada syariat Islam? Jawab dengan dalil dan fakta dan data. Bertentangan karena itu sangat dilarang atau ditantang oleh beberapa ulama dan hadis dan Al-Quran, di mana itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30 tadi. Fakta dan data pada beberapa negara dan masyarakat, zina memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat karena dapat menyebarkan penyakit seksual. Hanya itu yang bisa saya dapat jawab. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.